Selamat bertemu kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pemuaian. Namun sebelum ke sana, saya akan menjelaskan dulu beberapa dari efek atau pengaruh pertambahan suhu. Nah, jadi efek dari pertambahan suhu itu adalah bisa menyebabkan naiknya jumlah kalor, oke, dan bisa menyebabkan terjadinya pemuaian. Nah, pada pemuaian itu nanti dibagi dalam 3 bagian: muai panjang, muai bidang, dan muai volume. Nah, ini mengapa ada dalam 3 bagian? Itu ada hubungannya dengan bentuk dan wujud zat, ya, bentuk dan wujud zat. Seperti kita ketahui sampai saat ini, wujud zat itu kan ada 3: padat, cair, dan gas. Nah, kalau dia berbentuk padat, secara umum nanti kan bentuknya teratur, berarti punya panjang, punya lebar, punya tinggi atau tebal. Nah, kemudian karena kita hidup di dunia, pasti dia itu semua benda memiliki yang namanya sisi 3 dimensinya. Nah, oleh karena itulah makanya ada panjang, bidang, dan volume. Nah, kalau misalnya panjang, berarti kita hanya meninjau satu sisi saja. Jadi kalau untuk pemuaian panjang itu nanti rumusnya bisa Anda lihat di layar monitor. Seperti itu rumusnya. LT sama dengan L0 dikali 1 ditambah alfa, ya. Yang ini cara membacanya itu nanti alfa, ya. Oke. Nah, kemudian kali delta T. Delta T itu perubahan suhu. Nah, saya ingatkan dulu kalau alfa itu adalah koefisien muai panjang. Jadi semua benda pasti memiliki yang namanya koefisien muai panjang. Nah, koefisien muai panjang itu ditentukan lewat rumus yang di bawah, ya. LT kurang L0 dibagi L0 dikali delta T. LT itu panjang ketika bendanya sudah mengalami perubahan suhu. Sedangkan L0 ketika bendanya belum mengalami perubahan suhu. Ya, seperti itu. Jadi nanti bisa Anda lihat di monitor. Seperti ini dia, ya, keterangannya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pemuaian bidang atau luas. Nah, di sini coba Anda lihat bentuknya hampir sama, hanya simbolnya saja yang berbeda. Kalau tadi panjang, sekarang luas. Berarti kita ambil simbol untuk luas, yaitu delta bentuknya AT atau A0, ya, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi ini dia. Oke. Nah, kemudian lagi, ya, kalau misalnya kalian lihat bentuknya juga pun hampir sama, nggak ada beda, ya. Ini dia, nggak ada bedanya, sama aja, ya. Nah, kemudian ada catatan, di mana catatannya koefisien muai bidang itu biasanya disimbolkan dengan huruf Latin, ini dibaca beta, ya, beta. Nah, besarnya beta itu 2 kali alfa. Ini sesuai dengan dimensinya. Ada 2, ya, kalau untuk bidang panjang sama lebar, makanya dia 2 kali alfa. Oke, seperti itu. Nah, kemudian kita sambung untuk yang volume. Nah, ini dia. Nah, untuk yang volume, ya, Anda bisa perhatikan di situ. Nah, jadi nanti dia PT sama dengan P0, ya, dikali 1 ditambah. Nah, ini dibaca gamma. Ya, ini dibaca gamma kali delta T, di mana gamma itu diperoleh lewat rumus ini, PT kurang P0 dibagi P0 kali delta T, dan gamma besarnya 3 kali alfa sesuai dengan dimensinya.
Nah, jadi kalau untuk gamma kan nanti semua zat itu ada ya, cair maupun gas. Nah, nanti kalau di dalam soal itu pasti disebutkan ya. Kalau di dalam soal untuk 3 dimensi mungkin dia ambil koefisien muai panjang saja. Makanya Anda harus ingat gamma itu 3 kali alfa. Demikian saja untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih.